300. Oke, ya. 15.500. Ini yang kemarin viral, teman-teman. Mulai dari Gapura, makanya ada pembayatan tadi juga ikut dijelasin, ditemani sama Pak Kus. Ini Pak Kus. Iya, iya. Nah, ini apa Pak? Santri Insan Santri, 3. iya. Tadi santri dan konsep Pak Yai itu singkatan. San itu dari kata insan, manusia. Pak Kus, bacakan dan Iya. jelaskan. Santri, insan 3. Satu. San itu insan. Insan. Tri itu kan tiga. Tri 3. Tiga kan dari bahasa Jawa kan. Oke. Eko, Dwi, Tri kan begitu ya. Oke. Ya. Satu, wajib melaksanakan hubungan kepada Allah. Zat Oke, wajibal wujud. Oke. Kedua, wajib melaksanakan hubungan kepada sesama manusia. Oke. Tiga, wajib melaksanakan hubungan kepada alam. Oke. Itu konsep santri itu menurut Thoreko Sidika seperti itu. Oke. Kalau ini Pak, Kalau ini Gapura. Gapura untuk ini Di sana lorong apa? itu ada tempat yang namanya Isti'anah. Gedung Isti'anah itu bulat 1 hektar. Di 1 situ hektar? iya, Ini bulat. masih 1 hektar Pak? Masih hanya bulatannya aja itu 1 hektar. Bulatannya 1 hektar? Sebetulnya bulat 1 hektar di situ Jalannya sempit, nanti aja Pak ya? biasanya sekitar 15.000 sampai 19.000 orang ngumpul pada tanggal 15 itu Pak I memberikan pengajian. Ya, saya ketemu. Ya. Itu apa kok ada Trimanunggal Jati? Wah, ini pasti kayak sesat-sesat begitu kok tulisannya bukan Arab malah Hono Coroko ini. Saya mau tanya boleh? Ya, Saya silakan. Bloto Suko loh Pak. Jadi mohon maaf ini bahasanya memang bahasanya nggak bisa saya. Jadi ngomongnya ya begini aja. Ini apa? Albiru. Albiru itu kan dari bahasa Arab itu Oke. ya kebaikan. Kalau dari sini disingkat. Albiru itu singkatan dari asri, lestari, besri, indah, nyaman, utama. Jadi Albiru. Jadi slogan Albiru. Setahu saya itu kalau biru itu mirip-mirip kayak ungu simbolnya janda. Ini enggak, ini albirunya ini artinya ini kalau di sini. Birun ya, kebaikan kan? Bahasa Arab Siap. artinya kebaikan. Ini objeknya. Ya. Ini kenapa tulisannya Hono Coroko, Pak? Pak Gus. Ya, Sasto Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu kan memang konsep dari Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono Langgeng. Kalau yang nyantri ini orang luar pulau kan bahasanya nggak ngerti nih, Pak. Ini kok kejawen sekali. Trimanunggal Jati yang di sana. ya, Ini Jati Manunggal. Jati Manunggal. Oh, ini ada lukisan alam, Ya. gunung. Oke, saya ketemu lagi objek. Langsung Pak Gus, Ya. biar ini ya agak cepat waktunya. Lah ini kok ada proklamasi Pak? Nah, ini karena Ini bukan gedung Juang. bukan Pak, gedung. Min, Gedung Juang. ini bukan gedung Juang loh ini. Kok ada proklamasi? Coba. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok kalau saya ingat ini kan waktu SD di oh ya. Iya, Waktu PPKN apa dulu ya pelajaran itu. PKKN. Bu aku selali soalnya ninggal ke SD wis suwi. Tur bangkune ra tau tak pangan. Oke ya. Jakarta 17 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia. Ini kan pesantren Pak, bukan gedung Juang atau gedung Seknek atau BPIP kan bukan, ini pesantren nih. Iya, karena memang kan tadi kita dari awal hubulatan minal iman. Dari orang yang iman kepada Allah. Oke. Itu wujudnya itu ya mencintai sesama manusia, mencintai tanah air, mencintai negara yang disebutkan. Orang yang mau masuk Thoreko Sidikiyah itu harus sanggup cinta kepada negara Indonesia. Itu syarat harus paling syarat utama. Iya, jadi kalau mau masuk ditanya dulu, Anda sanggup nggak cinta kepada Republik Indonesia? Sanggup baru boleh masuk, nggak sanggup nggak boleh. Itu, maka sudah sangat pas kan, ini nyambung kan dengan. Lah kalau cuma pengen belajarnya kitab agama, Ya tetap harus sanggup. Kalau nggak sanggup nggak boleh. tetap harus apal Pancasila. Oh ya otomatis itu dengan Bapak sendirinya. bisa buktiin nggak? Bisa. Santrinya enggak. Ini belum nyampe ke pesantren apa ke tempat apa namanya? Tempat tidur itu apa? Tempat nginep santri? Apa namanya? Asrama. Asrama. Di asrama ada santri. Ada. Ngomong-ngomong kemarin santri ini banyak yang pulang gara-gara kasus itu Pak. Nah, Ini banyak yang pulang. enggak, itu karena liburan kan kita. Liburan. Liburan.
Jadi waktu Loh, berarti ini sepi gara-gara libur? ini libur, ini hari libur. Kalau nggak libur ya Saya ramai. pikir sudah pada pulang santrinya gara-gara kejadian kemarin. Enggak. Emang ini hari libur sekolah. Allahu Akbar, saya enggak tahu. Ayo kembali lagi Gus. Ini Apa? kan menerapkan Saya Pancasila. tahu, saya kesel Coba ngomong. Bapak baca Oke, siap. Pancasila dong. Gini, Iya dong. biar lebih Anda mantap, saya tidak akan baca. Saya baca mulai dari pembukaan sampai akhir di situ ada Pancasila. Buktikan. Iya. Oke, kan? Siap. Ini masuk. Nah, ngudus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, aku udah belajar. Kameranya, fokus kamera. Aku sing sok NKRI kok, aku sok NKRI lho padahal lho. Tapi ini tanya ya Bang. Ini bisa dibuktikan nggak nanti santri saya coba? Oh bisa. Pancasila lah. Bisa. Pancasila Undang Indonesia 3 stansa kita apa? Teks proklamasi kita apa? Sumpah Pemuda kita apa? Oke, Sumpah Pemuda sekali lagi. Enggak, nanti jangan, ini waktunya ini mau sebelum maghrib soalnya harus selesai ya, karena masih banyak objek yang harus kita selesaikan dulu. Oke, ini mengenai proklamasi sudah selesai Pak. Itu Pak, itu matahari terbit apa maksudnya? Oh iya, ini wasiat terakhir. Itu besar sekali, ini cuma posisinya jauh. Iya. Kita di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh, aku ngos-ngosan nih. Boleh. Ya. Sini aja, itu apa itu? Ini adalah pesan terakhir Wage Supratman. Jadi Wage Supratman itu kan satu yang paling fundamental meninggalkan lagu Indonesia Raya. Ya, yang kemudian dari lagu itulah kita bergerak semuanya untuk bangkit, membangun jiwa bangsa. Nah, selain lagu Indonesia Raya, beliau itu meninggalkan lagu terakhir judul 7 Wasiat Terakhir. Apa 7 wasiat itu? Yaitu mengenai kecintaan beliau terhadap Indonesia dan lahirnya negara Indonesia. Dirangkum menjadi 7 itu. Iya. WR Supratman. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Gede banget. Tuh, sebentar Pak, izin. Biar mempersingkat waktu. Ini apa ini? Nah, itu monumen Garuda. Apa ini? Pancasila. Sudah. Pesantren ada monumen Garuda Pancasilanya ya. Ini pesantren apaan ini? Pesantren apa kata BPIP Bos? Ini kok enggak. Saya gedung BPIP saya tahu, kok Garudanya kok lebih besar ini. Ya, Sini, ini Pak. mungkin yang cukup terbesar. Ada satu yang mungkin jarang diperhatikan. Jadi ini ada kisah unik. Ada kisah unik sedikit. Ketika ini sudah jadi, Pak Yai minta ada sesuatu yang salah. Orang bingung berulang kali. Ternyata apa yang salah? Ini rantainya itu kalau bulat sama bulat itu salah. Jadi rantainya itu harus bulat sama dari kotak. pembuatan rantai ini? Iya. Beda? Harus kalau bulat sama bulat dimanapun ada lambang Garuda Pancasila. Kalau lantainya bulat sama bulat itu salah. Menurut Pak Yai. Salah. Dan itulah sedetail itu kemudian ini mengalami pembongkaran beberapa kali baru ditunjukkan rantainya harus bulat dan kotak. Karena bulat itu laki-laki,
yang kotak itu perempuan. Jadi ini melambangkan manusia itu bisa abadi kalau ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingat. Jadi saya ingat sini. Sini Mas. Mas ini. Ini Garuda Pak Gus. Saya waktu terakhir saya ketemu sama Prof Wahyudi, Ya. kepala BPIP, dan Ya. saya berfoto bareng dengan kepala BPIP, Prof Wahyudi saat itu. Ya. Ya. Di BPIP itu gede, tapi kok gede ini? Lebih besar. Saya waktu berfoto di tempat ini. Coba tahu buat. Coba ini, kamu duduk sini. Nih, gede banget ini Pak. Bos. Gede banget kan? Lebih gede nggak? Sampai ke belakang ini guys. Ya salam, gede banget Masya Allah. Oke, bagus. Ya, Oke, sudah masalah rantai itu juga, wah, jadi memang harus hati-hati ya. hati-hati. Kalau itu apa itu? Nah, ini. Saya, sebentar. Iki, wih, aneh, keren. Iya. Wah, ini kalau jalan kaki ngitari capek ini. Ini tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kok ada kemerdekaan, kok tahu perang itu Pak? Ya, kita itu kan 350 tahun. Kalau menurut Soekarno ya. Menurut Iya. Soekarno kita 350 tahun. Walaupun ada yang mengatakan kita hanya dijajah beberapa bulan. Nah, hal ini Sang Mursyid pernah menyampaikan Bapak Kiai. Kita itu bukan dijajah 350 tahun, 434 tahun dijajah. Cuma menurut beliau, kalau dari sisi spirit sebenarnya kita tidak pernah dijajah. Artinya orang dijajah itu orang yang sudah tidak bisa melawan. Kita terus melawan. Oke. Jadi secara hakiki bangsa Indonesia tidak pernah dijajah karena terus melawan. Nah, tapi dari sisi kita ingin mensyukuri negara, maka Bung Karno mengatakan kita pernah dijajah. Artinya apa? Negara ini dari perjuangan 350 tahun lebih, 434 tahun. Maka jangan sampai NKRI ini terjadi apa-apa. Jangan sampai harus kita pertahankan NKRI. Aku bingung mau ngomong apa saya. Saya kok malah mulai jatuh cinta. Saya pikir saya tok yang orang yang dikatakan so NKRI sama haters. Tapi ternyata di sini saya perlu banyak belajar. Ini tentang kebangsaan, ya. Ini dari mulai kisah-kisah dari Republik ini berdiri ada semua di sini berarti. Dan yang penting Gus, yang di sini adalah kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus dipegang. Bukan semata-mata ikhtiar bangsa kita, tapi ada berkat rahmat. Negara ya begitu. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Masya berdiri. Kalau orang ingin menantang NKRI, dia menantang siapa? Tuhan. Menentang nikmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan dia tentang. Maka orang yang layak jangan tinggal di Indonesia. Oke. Buatkan pulau Tapi sendiri maaf, aja. Maaf. Oke, masalah ini saya jatuh cinta. Ini kenapa dikotori dengan isu kemarin? Oke, saya nggak mau bahas itu dulu deh. Menurut saya, Itu ada istiqomah. jadi jangan sampai yang seperti ini dikotori dengan isu-isu dugaan yang negatif kemarin akhirnya dipukul rata. Makanya pernah dengar ya Pak Kemenak akhirnya Mau membatalkan Iya, yang mau membatalkan mencabut Sidikiyah, Iya. akhirnya dicabut. Hebat nggak Kemenaknya Pak? Iya, luar biasa. Kita terima Alhamdulillah. kasih. Kita terima kasih. Ya. Bersyukur sama Allah Pak. Iya, mungkin karena tekanan-tekanan dari isu Publik. ini ya. Tapi alhamdulillah kita menganggapnya atas berkat rahmat Amin. Allah yang Maha Kuasa, dan Oke. kita terima kasih juga pada Kemenang. Sama Kemenak ya. Iya, Masya Allah. Gus Kita- Yakut, Gus Yakut, ya, Pak Pak Ketum ya. Muhajir. Iya. Iya, kita terima kasih. Gus Menteri. Gus Menteri ya. Keren pada itu Gus Yakut tuh, Masya Allah. Apalagi Kemenak Jawa Timur ya. Iya. Oke, kita lanjut mempersingkat Oke. waktu mau maghrib. Istianata. Al Istiqomah. Ya, ini gedung yang saya ceritakan tadi. Cek Tomin. Ini kan saya sebagai hostnya nih. Nanti mbok tunjuk-tunjuk KB aku capek, biar aku aja yang penting-penting. Oke? Kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku capek nanti. Ini dalam-dalam masih banyak loh. Sekali lagi olahraga. Enggak aku ngos-ngosan. Sing vital-vital saya, Be. Vital umum ya. Iya, iya. Kita lanjut, Pak. Oke, silakan. Yap. Masuk. Ya Allah wa dunya wa dunya